Shalom Heroes. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang banget hari ini bisa bergabung kembali dan keluarga besar dari Heroes. Aku mau ucapin thank you so much untuk Ko Wewe, Cifeve, Pastor Lia, beserta dengan segenap panitia, leader. Senang banget hari ini bisa gabung sama teman-teman semuanya. Teman-teman udah makan kenyang tadi pagi? Kenyang? Tidur nyenyak semalam, tidur nyenyak? Nyenyak juga ya. Dan hari ini aku percaya banget Tuhan pasti punya firman yang luar biasa untuk memberkati kita. Ada amin? Nah makanya aku paling senang kalau kita ibadah, kita yang semangat teman-teman ya. Jadi jangan ada yang lesu, jangan ada yang loyo, tapi kita yang semangat. Coba lihat kiri kanannya, muka lesu atau semangat kiri kanannya? Lesu yang berubah jadi semangat ya. Oke, jadi sepanjang pembahasan firman, kalau ada yang bagus kita jangan diam-diam aja ya teman-teman ya. Kita ekspresiin diri kita, mau teriak amin, haleluya, tepuk tangan, bebas aja. Kita tes dulu yuk semangatnya sama-sama ya, kita respon ya, kita tes ya. Ada amin? Amin. Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wow, luar biasa ya semangat semuanya. Oke, jadi hari ini kita membahas firman Tuhan dengan judul Reconnect with God. Nah, aku mau mulai dengan sedikit perumpamaan dulu. Teman-teman, aku ini seorang kolektor. Nah, teman-teman bisa tebak nggak barang apa sih yang aku koleksi? Coba tebak, koleksi apa? Gundam, bukan Gundam. Diamond, puji Tuhan saya juga pengen diamond kak. Cuman saat ini belum. Ada yang lain? Jam tangan, stickers, bukan. Apa? Blind box, bukan. Oke, aku kasih tahu deh. Pada nggak bisa tebak, aku kasih tahu ya. Bukan. Jadi aku koleksi yang namanya Lego. Tahu ya Lego ya. Nah, jadi di rumah aku itu ada banyak Lego set, teman-teman. Nah, tapi jujur aja aku bukan manusia sempurna. Jadi ada beberapa Lego yang aku udah beli, aku udah buka, aku udah bikin, tapi setengah jadi. Ya, jadi aku udah mulai bikin, nggak sampai kelar, sampai hari ini masih aja belum jadi. Jadi di rumah aku ada bangunan Batman setengah jadi. Ada yang namanya truk Lego setengah jadi. Ya, karena aku manusia yang kadang-kadang memulai tapi belum tentu menyelesaikan. Nah tapi untungnya kita punya Tuhan yang berbeda. Pada Filipi 1 ayat 6 Rasul Paulus bilang. Filipi 1 ayat 6 dikatakan seperti ini oleh Rasul Paulus. Dikatakan, kaget aku baru tahu ya kalau di sini semangat semua. Nah, Filipi 1 ayat 6 dikatakan gini sama Rasul Paulus. Aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam diri kita, Dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Manusia kita kadang mulai tapi belum tentu menyelesaikan. Tapi Tuhan kita apa yang Dia mulai Dia akan menyelesaikan. Termasuk kita manusia yang mungkin kadang-kadang lari dari Dia. Makanya panggilan Tuhan gak kelar-kelar, tujuan Tuhan gak kelar-kelar. Tapi Tuhan masih bilang aku akan menyelesaikan apa yang aku mulai dalam diri kamu. Amin. Meskipun kita sama ini mungkin pernah lari dari Tuhan. Balik ke dosa lama. Tuhan bilang aku tetap mau memakai kamu luar biasa. Sebelum kita mau reconnect sama Tuhan, Tuhan dulu yang udah mau reconnect sama kita. Amin. Nah makanya hari ini kita mau belajar beberapa hal yang seringkali menghalangi kita dari terkoneksi sama Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menolong kita supaya kita bisa melewati rintangan-rintangan ini. Semuanya siap? Kita mulai dengan poin yang pertama. Halangan pertama seringkali adalah kegelapan. Coba semuanya tangannya kayak gini sambil bilang gelap. Ya, kegelapan itu seringkali berbicara soal dosa-dosa kita. Nah, kita mau belajar di Alkitab, ada orang namanya Yakub. Coba semua katakan Yakub. Ada ya di sini Yakub ya. Tapi bukan Yakub di sini ya, Yakub tempat lain. Nah, Yakub ini teman-teman dikenal sebagai seorang penipu. Nah, tapi bukan Yakub sini. Kalau Yakub di sini jujur ya, ini Yakub tempat lain. Yakub ini penipu, dia tipu papahnya sendiri. Dia juga tipu kakaknya sendiri. Namanya siapa kakaknya? Ya, dia tipu Esau. Bahkan dia punya om juga namanya Laban, dia tipu juga. Jadi dia nipu sampai dia harus kabur dan bersembunyi. Sampai akhirnya kita ketemu sebuah kisah di mana Yakub dia sampai sebuah tempat namanya Yabok. Coba semua katakan Yabok. Yabok ini artinya adalah tempat penghancuran.
a place of destruction. Jadi Yakub dosa, nipu, dia kabur sampai ke tempat penghancuran. Nah, bukankah ini yang seringkali kita alami juga dalam hidup? Kita mungkin dosanya beda tipe aja sama Yakub. Mungkin ada dosanya buka website nggak benar. Mungkin dosanya kesombongan kita, gampang emosi, suka marah-marah sama orang, dan mungkin dosa lainnya. Dan itu bikin kita nyampe ke sebuah titik di mana kita mengalami dampak negatif. Ada kehancuran yang kita alami karena dosa kita. Nah, kalau kita lihatin kisah Yakub ini, di tempat penghancuran dikatakan dia ketemu sama Tuhan yang menjelma jadi manusia. Dan ketika Tuhan datang dalam rupa manusia, mereka bergulat, teman-teman. Aku juga gak ngerti kenapa mereka bergulat. Teman-teman pernah lihat TV show gulat gak? WWE, ada yang pernah nonton WWE? Suka nonton juga WWE? Oh enggak, dulu pernah pas muda ya. Jadi kita nggak tahu ya, pokoknya dia bergulat sama Tuhan, bergulat, sampai sebuah titik, Yakub bilang gini ke Tuhan, siapa namamu? What's your name? Dalam kata lain, Yakub mulai mau mengenal Tuhan. Dia berhenti bergulat dan berusaha mengenal siapa pribadi ini. Dan di sana Tuhan bilang, kenapa kamu pengen tahu nama saya? Dan Alkitab bilang Tuhan berkati Yakub, lalu Tuhan pergi. Dan di sana Yakub memutuskan mengganti tempat itu namanya dari Yabok atau tempat penghancuran jadi Peniel, artinya adalah wajah Tuhan. Yakub bilang disinilah aku berjumpa face to face sama Tuhan. Nah, kadang-kadang sama halnya dalam hidup kita, teman-teman. Kita mungkin udah hidup dalam dosa, kita mengalami kehancuran. Tapi ketika kita mengalami dampak negatif itu, Tuhan tiba-tiba muncul ngajarin kita, nyadarin kita lagi. Tapi mungkin awal kita belum percaya, kita masih bergulat sama Tuhan. Masa sih aku tinggalin dosa ini hidupku akan lebih nyaman? Apakah aku tinggalin dosa ini hidup aku akan lebih meaningful? Kita masih bergulat sama Tuhan, masih gak yakin di awal. Tapi ketika kita memutuskan sama kayak Yakub, kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, percaya Tuhan, ikut sama Tuhan. Di situ kita mengalami perubahan yang Yakub alami juga. Ternyata penghancuran yang Tuhan izinkan justru adalah tempat kita mengalami Tuhan dan diubah oleh Tuhan. Amin. Nah, supaya kita semakin ngerti, aku pengen kasih sebuah kisah nyata supaya kita semakin nangkep. Boleh aku cerita, teman-teman? Boleh? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, aku tetap cerita juga. Jadi ada seorang namanya Ferry. Ferry ini dia adalah seorang yang kasar sama istrinya. Dan juga dia adalah seorang yang suka pakai obat-obatan terlarang. Dia hidup di dalam dosa. Singkat cerita suatu hari dia ketahuan sama polisi, ditangkap masuk ke dalam penjara. Penjara enak gak? Gak enak. Dia masuk ke dalam penjara dan Ferry jadi sangat takut karena masuk penjara. Tapi untungnya ada orang yang merangkul dia, tahanan lain, dia bilang gini, bro, gue temen lu, gue brother lu. Kalau lu ada apa-apa, kasih tahu gue bakal lindungin. Jadi Ferry gak kenal, tapi ya dia merasa beruntung lah ada orang yang mau temenan sama dia di penjara. Singkat cerita, orang ini meskipun tahanannya lebih lama dari si Ferry, dia ngelihat orang ini tuh penuh sukacita, penuh damai sejahtera, bisa ramah sama yang lain. Jadi penasaran. Suatu hari dia nanya sama orang ini, brother, masa tahanan kamu lebih lama dari saya. Tapi kok kamu kayaknya damai, baik sama orang, apa sih rahasianya? Dan orang ini bilang, rahasianya baca firman Tuhan bro, dia bilang gitu. Dan di sana si Ferry awalnya masih bergulat. Enggak lah baca firman, apa efeknya, enggak mau. Dia masih enggak mau, masih bergulat. Tapi lama-kelamaan dia ngelihat orang ini baik banget, damai banget. Dia jadinya makin penasaran. Dia mulai berusaha mengenal Tuhan. Dia mulai doa juga, mulai baca firman, mulai ibadah. Singkat cerita suatu hari dia merasa dijamah Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, akhirnya mulai bertobat. Ketika masa tahanan selesai, dia keluar dari penjara. Dia udah jadi pribadi yang baru. Dia jadi sayang sama istri, gak pakai obat terlarang lagi, mulai gereja, bahkan pelayanan, bahkan suka kesaksian kemana-mana, ceritain tentang Tuhan. Dan dia bilang seperti ini, saya bersyukur masuk penjara. Karena justru di penjaralah Tuhan menangkap saya dan mengubah saya. Tempat penghancurannya jadi tempat dia ngalamin Tuhan. Nah, sama halnya dalam hidup kita. Tuhan kadang-kadang izinin kita ngalamin masalah ketika kita hidup dalam dosa dengan tujuan supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena berkat tertinggi yang bisa kita miliki adalah kalau kita terkoneksi sama Tuhan. Amin.
Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, bilang bro, tobat bro, makanya tobat. Ya, itu poin yang pertama teman-teman semuanya ya. Sekarang poin kedua yang sering kali merintangi kita juga, yang kedua adalah apa yang disebut sebagai ketidakpercayaan. Di Alkitab di Bilangan 13 waktu itu Musa mengutus 12 pengintai. Berapa pengintai? 12. Mereka diutus ke tanah perjanjian untuk mengintai. Setelah mereka mengintai, 10 balik kasih laporan ke Musa. Musa, di sana banyak raksasa, kita kayak belalang, kita gak akan menang, kita bakal kalah. Tapi 2 pengintai yang lain namanya Yosua dan Caleb. Dia bilang, Musa, ayo kita maju karena kita akan menang. Pertanyaannya gini teman-teman, raksasa yang mereka lihat, ya 10 pengintai ini sama Yosua Caleb, raksasanya sama atau beda? Sama. Tapi kenapa 10-nya sangat takut, tapi Yosua dan Caleb sangat berani? Jawabannya simple, karena Yosua dan Caleb beneran terkoneksi punya hubungan sama Tuhan. Sedangkan 10 pengintainya, mereka gak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, makanya janji Tuhan mereka sulit percaya. Contoh ya, misalnya kita kan gereja bareng-bareng nih di Heroes ya. Bisa aja ada keajaiban yang sama buat Heroes, buat YHS. Semua dari kita bisa ngelihat. Tapi di rumah masing-masing, kita saat teduh sama Tuhannya, itu beda-beda. Dan itu menentukan kepercayaan kita sama Tuhan. Bisa aja kita semua ngalamin keajaiban yang sama. Tapi kalau sehari-hari kamunya gak pernah deketin diri sama Tuhan, percayalah janji Tuhan yang berikutnya, kamu juga gak akan percaya. Tapi kalau kita sehari-hari deket sama Tuhan, kita bakal lihat Tuhan janjiin hal yang baru. Kita bisa percaya lagi. Karena kenapa? Kita beneran kenal. Yang namanya iman dimulai dari pengenalan. Aku kasih sedikit contoh ya. Misal ya. Di sini teman-teman suka makan apa? Sukanya makan apa? Pempek, sushi, bakso, pecel, babi. Ada yang suka babi? Babi banyak juga ya. Nah, anggap ya misalnya ada tukang bikin babi samcan gitu kan. Terus tukang babi samcan ini aku gak kenal, tiba-tiba dia bilang gini, Revi, saya mau kasih kamu 1 juta, kamu pergi ke tempat ini gitu. Kalau saya gak kenal, saya juga sulit percaya. Saya juga belum tentu mau pergi ke sana. Ya kan? Saya gak kenal, sulit percaya sama dia. Tapi kalau papa saya yang bilang, Revi kamu pergi ke sini, nanti papa kasih 1 juta, saya akan jauh lebih percaya dan beneran pergi. Kenapa? Itu papa saya kenal. Saya udah biasa ngobrol sama dia, berkali-kali papa saya nolong saya, makanya papa saya janjiin apa, saya bisa percaya. Karena kenal. Nah sama, kalau teman-teman mau semakin bisa percaya sama Tuhan, harus beneran kenal sama Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah terlalu sibuk buat Tuhan. Siapa di sini orang sibuk? Gak ada yang sibuk di sini. Cuma ke Wewe sama Civeve, yang lain gak sibuk. Ya, biasanya karena kesibukan kita jadinya lupa saat teduh sama Tuhan. Teman-teman di Alkitab ada namanya Maria dan Marta. Waktu itu Tuhan Yesus lagi ke rumah mereka. Lagi ngajar, berbicara, berfirman. Maria duduk di bawah kaki Tuhan dengerin. Tapi Marta sibuk dia. Pelayanan, beres-beres, bersih-bersih. Terus Marta bilang, Yesus itu Maria masa nganggur? Suruh dia bantu saya. Tapi Tuhan Yesus malah bilang gini, Marta, Marta, kamu sibuk karena banyak hal. Sedangkan Maria, dia lagi menikmati bagian terbaik yang gak bisa diambil daripadanya. Bukan berarti pelayanan atau kerja salah, gak salah. Kerja pelayanan bagus. Tapi Tuhan mau bilang gini, ada waktunya kamu pause dulu kerja pelayanannya. Kamu datang ke aku, dengerin aku. Nah sama dengan hidup kita. Kalau kita terus-menerus kerja, pelayanan, sekolah, tapi gak punya waktu sama Tuhan, percaya kita gak mungkin bisa maksimal. Endingnya kita kayak Marta, lagi kerja, lagi pelayanan malah stres sendiri, burn out sendiri. Teman-teman, di sini ada yang suka nonton F1? Nonton F1? Gak ada yang nonton, nontonnya pasti Passion of the Christ ya, gak ada yang nonton F1. Nah kalau misalnya kita nonton F1, itu kan biasa kan mereka balapan mobil ya, zoom. Tapi mereka kadang-kadang harus ke pit stop teman-teman. Kalau mereka nggak ke pit stop, tinggal nunggu waktu, mereka bakal mogok. Mereka harus waktu-waktu ke pit stop, isi bensin, ganti ban, supaya bisa melesat dengan baik lagi. Nah sama dengan hidup kita. Kita juga harus ke pit stop. Contoh lain lagi. Di sini ada yang maraton, ada yang maraton, suka maraton? Gak ada yang maraton juga.
Maraton drama Korea ya pasti ya. Nah kalau misalnya maraton, aku kan punya teman dia anak maraton gitu. Saya tanya, biasanya kapan saatnya minum air? Dia bilang gini, jangan tunggu sampai kehausan baru minum air, telat katanya. Tapi setiap 15 menit meskipun belum haus-haus banget, kamu minum sedikit untuk mengganti cairan yang keluar supaya kamu tetap kuat. Kalau kamu nunggu sampai kehausan baru minum, telat. Mending konsisten tiap 15 menit kamu tuh ada minum sedikit supaya berenergi lagi. Dia bilang gitu. Nah jadi lewat firman ini kita diingatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu sibuk buat Tuhan. Saya kasih sedikit perumpamaan. Boleh saya minta satu laki-laki buat bantu saya? Yakub boleh, Yakub. Ayo Yakub bantu saya Yakub. Yakub bantuin bentar Yakub. Ayo kita tepuk tangan buat Yakub ya. Nah, Bro Yakub silakan dibuka dulu botolnya. Nah, dibuka botolnya, gelasnya ya. Dibuka, nah udah ya. Jadi gini, ya ini agak ke bawahan, gini ya, di bawahan. Nah ini biasa aja ya, ini kontainer biasa. Nah ini ceritanya diri kita nih. Ini diri kita, ini Tuhan dan berkatnya. Nah Tuhan tuh seringkali tuh mau mengalirkan berkatnya. Jangan diminum Yakub. Ini air bukan air putih, bukan. Nah nanti kamu tuang ke sini ya. Nah silakan kamu boleh tuang aja terus. Nah jadi kita misalnya kayak gini, udah saat teduh, terus kita pergi baru bentar. Terus aja, kita baru bentar, pergi lagi. Baru bentar, pergi lagi. Makanya kita gak pernah terisi-terisi, kenapa? Kita baru masuk, udah Yakub cukup Yakub. Nah, silakan boleh duduk lagi Yakub, silakan boleh duduk lagi. Jangan diminum ya, itu bukan air minum loh. Nah tapi intinya apa sih? Kita seringkali kayak gitu teman-teman. Berkatnya Tuhan tuh terus mengalir sebenarnya. Tapi kitanya aja yang datangnya cuma dikit pergi. Makanya kita yang rugi. Tuhannya mah gak pernah berhenti. Mengalirkan kuasanya, kasihnya, berkatnya gak pernah berhenti. Tapi seringkali kita gak terima. Karena kita cuma bentar mampir, tapi habis itu kita pergi. Kita downloadnya kurang banyak. Maka itu yuk mulai hari ini teman-teman. Jadilah orang yang percaya sama Tuhan dengan cara mengenal Tuhan. Amin. Dan yang namanya kita beneran percaya, ada yang namanya ketaatan. Coba semua katakan taat. Kepercayaan terbukti lewat ketaatan. Makanya di Yakobus 2 dikatakan gini, iman tanpa perbuatan, iman mati. Iman tanpa perbuatan, iman kosong. Kalau beneran percaya, marilah kita beneran taat. Waktu itu Tuhan Yesus kasih perumpamaan gini. Ada seorang ayah punya 2 orang anak. Ayahnya ini pemilik kebun anggur. Dia bilang ke anaknya yang pertama, anakku pergi kerja di kebun anggur. Dia bilang, siap papa. Tapi dia gak beneran pergi. Dia gak beneran kerja. Nah anak yang kedua, pas papanya bilang pergi kerja. Awalnya dia gak mau. Tapi dia mikir lagi, akhirnya dia pergi, dia beneran kerja. Tuhan Yesus nanya, di antara 2 orang ini, mana yang benar? Yang kedua ya, yang kedua. Karena dia beneran melakukan, nah sama. Ketika kita udah mengenal Tuhan, kita percaya sama Tuhan, marilah kita beneran taat juga sama arahan Tuhan. Itu arti terkoneksi sama Tuhan. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kiri, semua angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis, beneran taat sis makanya, beneran taat. Oke. Nah, poin yang ketiga sekarang, poin yang ketiga. Yang seringkali menghalangi kita dari yang namanya keintiman sama Tuhan. Yang ketiga seringkali adalah ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan. Teman-teman aku pengen cerita sedikit dari gambar ini. Ini adalah seorang atlet renang, atlet perempuan yang waktu itu mau memecahkan rekor. Namanya Florence Chadwick. Jadi dia mau memecahkan rekor dengan cara berenang dari Pulau Catalina sampai pantai California. Jaraknya 42 kilometer. Jauh nggak? Wih jauh banget ya. Nah tapi namanya kan atlet ya, mau memecahkan rekor. Jadi dia berenang dan dia didampingi sama sebuah perahu kecil yang mendampingi untuk make sure dia baik-baik aja. Jadi dia berenang. Setelah 15 jam dia berenang, dia merasa udah gak kuat. Tangan kakinya udah mati rasa. Dan ada kabut yang begitu tebal, dia gak bisa lihat ke depan. Jadi dia merasa, aduh saya kayaknya udah gak sanggup. Dia melambaikan tangan, tanda dia menyerah. Akhirnya dia diangkat sama orang-orang kapal masuk ke dalam perahu. Ketika perahunya lewat sedikit, ternyata mereka keluar dari kabutnya. Dan setelah keluar dari kabutnya, ternyata pulaunya udah kelihatan.
Di sana Florence Chadwick langsung sedih. Ya, tahu gini, kalau dikit lagi udah mau nyampe, harusnya aku lanjut aja sampai akhir. Dia menyesal, dia kecewa, dia belajar dari pengalaman. Lain kali saya harus konsisten. Makanya 2 bulan kemudian dia lakukan challenge yang sama. Tapi kali ini meskipun tangannya udah mati rasa. Meskipun dia gak bisa lihat ketutupan sama kabut. Dia terus berenang, terus berenang, terus berenang. Sampai akhirnya dia beneran sampai ke pantai itu dan berhasil memecahkan rekor. Nah, apa sih pesan moralnya buat hidup kita? Kalau kita pengen lihat keajaiban Tuhan, kemenangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, kita harus jadi orang yang mau konsisten ikut Tuhannya sampai akhir. Jangan taatnya cuma sekali terus berhenti. Tapi taatnya terus menerus sampai akhir. Baru kita lihat keajaiban Tuhannya beneran dinyatakan dalam hidup kita. Ada amin? Teman-teman, aku pengen kasih sedikit perumpamaan. Boleh satu laki-laki lagi bantu saya? Laban. Nah, boleh Laban. Jadi ada Yakub, ada Laban. Oh, menarik sekali. Oke. Oh, ada ya, semuanya lengkap di sini ya. Oke. Nah, Laban gini. Nah, jadi Laban, aku pengen, kamu bisa squat nggak? Squatnya kayak gini. Bisa ya? Nah, bisa ya. Kamu coba squat 5 kali, nanti aku kasih kado. Kadonya, tada, gelas kosong. Oke, kita coba ya. 5 kali. Silakan squat. Serius lah, masa bercanda? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, tepuk tangannya buat Laban. Nah, silakan ini. Boleh dibawa pulang, silakan. Nah, jadi pesan moral apa? Jangan diminum. Jangan. Itu air ledeng. Nah, apa pesan moralnya, teman-teman? Pesan moralnya gini. Tadi Laban diminta squatnya berapa kali? 5. Kalau dia cuma 2 kali, saya nggak beneran kasih kadonya. Tapi ketika dia beneran lakuin 5 kali seperti yang diminta, saya beneran kasih apa yang saya janjiin. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan juga mau memberikan apa yang dia sediakan. Asal kita mau taatnya juga sampai akhir. Makanya di Alkitab ada orang namanya Naaman. Coba semua katakan Naaman. Naaman waktu itu punya penyakit. Sakit apa? Sakit kusta. Terus Tuhan bilang gini, kalau mau sembuh mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman mandi pertama kali, sembuh gak? Naaman mandi 3 kali, sembuh gak? Naaman mandi 5 kali, sembuh gak? Tapi ketika Naaman mandi ke-7 kali, dia beneran sembuh. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Makanya di dalam hidup kita, ketika kita udah mulai terkoneksi sama Tuhan, percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan, ayo taatnya dipertahankan terus menerus sampai akhir. Baru keajaiban Tuhan beneran dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Kita angkat tangan kanan lagi, angkat tangan kanan lagi. Tepuk pundak teman sebelah kanan lagi. Bilang bro. Konsisten bro, makanya konsisten bro. Makanya Galatia 6 ayat 9 dikatakan janganlah kita jemu-jemu dalam berbuat baik. Sebab apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kalau kita tidak jadi lemah. Poin yang keempat, teman-teman. Ya, poin keempat yang bisa kita pelajari, yang seringkali merintangi kita juga adalah kegagalan. Kita manusia sewaktu-waktu bisa aja gagal ya, kita nggak sempurna, kadang gagal. Nah, makanya pada Amsal 24 ayat 16, firman Tuhan ngomong gini, orang benar jatuh 7 kali, tapi ia bangkit kembali. Ternyata orang benar bukan dia yang gak pernah gagal. Orang benar adalah dia yang walau udah gagal, dia bangkit lagi. Dia melangkah lagi bersama Tuhan. Nah, begitu pula dalam hidup kita. Di Alkitab ada seorang namanya Samuel. Coba semua katakan Samuel. Ada juga di sini Samuel. Ih, tokoh Alkitab semua di sini. Ada Yunus, Abraham, berasa. Ya. Nah, teman-teman gini. 1 Samuel 16 diceritain, Samuel ini lagi down. Dia lagi sedih. Makanya Tuhan bilang gini, Samuel, kamu mau sampai kapan berduka cita karena Raja Saul? Ayo isi tanduk kamu dengan minyak. Dan ayo ikutin arahan aku. Kamu pergi ke Isai, ada raja baru yang kamu perlu urapi. Jadi waktu itu Samuel ini lagi down, sedih banget. Kenapa? Karena raja yang sebelumnya diurapin, Raja Saul ternyata gagal, ternyata jatuh. Makanya dia merasa, aduh aku gagal, dia terpuruk, dia sedih banget. Tapi Tuhan bilang, mau sampai kapan kamu terpuruk? Ayo, saatnya buat kamu move on. Coba semua kata move on.
Saatnya kamu move on. Jangan fokus sama Raja Saul di belakang, ada Raja Daud di depan. Jangan fokus sama si Joko, masih ada cowok yang lebih baik dari Joko gitu kan. Nah, tapi bukan Joko di sini ya. Joko di sini baik, kalau ada di sini Joko baik dia pokoknya orangnya. Ini Joko yang lain ya. Teman-teman, aku ceritain kegagalan aku ya, Teman-teman, dulu itu salah satu kegagalan aku pernah kena investasi bodong. Pernah kena investasi bodong? Coba lihat tangan-tangannya yang pernah kena investasi bodong. Cuman kita bertiga doang, yang lain pinter-pinter. Kita bodoh sendiri, oke gak apa-apa. Nah, teman-teman, aku kehilangan uang cukup banyak lah karena investasi bodong tersebut. Dan setelah itu aku hitung-hitung, ya ampun, ini kalau uang gak hilang, saya bisa beli Lego berapa banyak kan saya pikir. Tapi ya udahlah, uangnya udah hilang. Ya sedih gagal kan. Tapi saya sama kayak Samuel, saya mulai isi tanduk dengan minyak lagi. Minyak seringkali berbicara soal roh Tuhan. Ya, anggapnya Tuhan ajak kita, ayo isi dirimu dengan roh Tuhan lagi. Supaya kamu bangkit, nah sama. Jadi saya yang udah gagal, saya salah investasi, ya, saya ambil waktu doa. Nah pas ngobrol sama Tuhan, ya Tuhan ingetin saya. Kegagalan tuh pembelajaran menuju masa depan. Gak apa-apa meskipun uang hilang, ya Tuhan bisa balikin dengan cara lain. Gak apa-apa uang hilang, ya kamu belajar. Supaya lain kali jangan serakah. Supaya lain kali lebih bijak kelola uang. Lain kali kamu bisa kesaksian, jadi berkat lewat pengalaman ini. Oh iya siap Tuhan, saya bangkit lagi, ya udah, saya lakukan aktivitas normal lagi. Saya bandingkan sedikit dengan anak dari teman mama saya. Dia kehilangan uang cukup besar. Dan tahu apa yang dia lakukan? Dia nyalain api, lompat ke api itu, mau coba bunuh diri. True story loh. Anggapannya inilah perbedaannya. Kalau kita gak kenal Tuhan, gak deket sama Tuhan. Ada kegagalan, bisa aja udah gak mau jalan lagi. Tapi kalau kita kenal Tuhan, meskipun ada kegagalan, kita tahu harapan masih ada. Amin. Dan aku gak tahu nih teman-teman hari ini di sini, pengalaman kegagalan kamu apa? Mungkin ada yang pernah sekolah, nilainya jelek. Bahkan mungkin sempat gak naik kelas. Atau mungkin ada juga yang udah kerja, bangun usaha, pengen untung, malah buntung, ternyata rugi. Atau mungkin kita udah pacaran, ternyata malah diselingkuhin putus. Ada juga ya di sini mungkin ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Kegagalan itu ya proses dalam kehidupan. Ya kita belajar aja dari pengalaman itu. Ketahuilah masa lalu kita nggak mendefinisikan masa depan kita. Masa depan kita didefinisikan oleh janji Tuhan. Amin. Saya kasih sedikit perumpamaan teman-teman. Ada yang pernah nyetir mobil atau naik mobil? Naik mobil pernah ya naik mobil? Lebih besar kaca depan atau kaca spion? Kaca depan ya. Anggapannya kaca depan soalnya lebih penting. Ya kaca spion nggak apa-apa kita lihat. Tapi jangan sampai sepanjang nyetir 1 jam kita cuma liatin kaca spion ya kan? Kalau kita sejam cuma liatin kaca spion, apa yang terjadi? Kecelakaan kan, gak bisa. Kaca spion kita lihat bentar, cuman supaya hati-hati. Supaya kita ngerti keadaan, kita bisa nyetir ke depan lebih baik. Nah sama, masa lalu, ya gak apa-apa kita lihat sebentar buat belajar, terus maju lagi. Saya kasih perumpamaan. Boleh minta 2 laki-laki lagi, siapa? Teriakin aja namanya biar orangnya maju, siapa? Yakub Laban lagi? Ya udah. Ya, Yakub, Laban pilih 2 orang. Yakub dan Laban masing-masing pilih 1 orang. Ayo, Yakub Labannya gak usah maju. Pilih aja, kalian pilih orang. Bebas, 2 orang, laki-laki. Ayo, suruh maju. Ayo, maju Kak. Ayo, sini. Ayo, satu lagi. Yuk, maju. Come on, kita maju sebentar. Ayo. Boleh, yuk, jangan malu-malu. Yuk, kita maju sebentar. Ayo, jangan malu-malu. Durasi. Ayo, durasi guys. Nah, ayo. Ayo, ya kita sebutan yuk buat teman kita. Oke, bro. Namanya siapa bro? Nathan. Nathan sama Prince. Oke, jadi Nathan Prince boleh berjejer seperti ini? Kamu di sini? Prince di sini? Kita mau lomba jalan cepat. Oke, kira-kira yang menang siapa? Yang menang apakah Prince atau Nathan? Prince atau Nathan? Prince, oke. Prince ya. Nah sekarang coba Prince ngadepnya ke sana. Nah jadi kita tetap lombanya ke sini ya. Nathan jalan biasa, Prince jalannya sambil ngadep sana. Ya, kita coba ya, kita lomba, kita lihat siapa yang menang. Oke,
kita coba tes ya, siap ya? Siap ya? Jalan mundur ya Prince ya, siap ya? Oke, 1, 2, 3, ayo lomba. Wah, oke kita tepuk tangan buat mereka. Silakan boleh duduk lagi, udah boleh duduk lagi. Nah barusan kita lihat apa? Tadi si Nathan nyantai-nyantai ya sambil ketawa-ketawa dia ya kan. Nah kalau si Prince dia harus fokus dan lebih pelan. Kenapa? Karena dia fokusnya sambil lihat belakang. Nah sama dengan hidup kita. Kalau pengen lari lebih cepat, lebih maksimal, lebih jadi berkat. Kuncinya apa? Lihatnya ke depan. Lihatnya ke masa depan. Bukan mengenang masa lalu terus. Masa lalu cuma untuk pembelajaran sesaat. Habis itu waktunya kita untuk bangkit dan move on ke depan. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan bilang bro, move on bro, move on bro, move on. Oke, poin terakhir, poin yang kelima teman-teman ya. Poin terakhir, poin yang kelima yang bisa kita pelajari. Yang kelima adalah kemustahilan. Kadang-kadang yang bikin kita nggak bisa berjalan maju adalah karena ada kemustahilan di dalam hidup kita. Teman-teman, di dalam Alkitab ada orang namanya Gideon. Coba semua katakan Gideon. Gideon ini dibilang sama Tuhan gini, kamu adalah pahlawan. Tapi Gideon bilang, enggak Tuhan, kamu salah pilih. Suku saya tuh paling kecil di antara suku lain. Saya juga paling kecil di antara keluarga saya. Nggak bisa, nggak mungkin. Tapi di sana Tuhan masih bilang, enggak Gideon, kamu beneran pahlawan. Akhirnya Gideon percaya dia beneran mau maju, mimpin bangsa Israel. Nah tapi pasukan bangsa Israel waktu itu jumlahnya cuma sekitar 32.000 orang. Sedangkan musuh mereka menurut para ahli teologi minimal jumlah musuh 100.000. Kita matematika sebentar. 32.000 sama 100.000 banyakan yang mana? 100.000 dong ya kan? 100.000 lebih banyak. 32.000 sama 100.000, 100.000 lebih banyak. Nah kalau kita matematika sedikit, berarti kalau 32.000 lawan 100.000, minimal satu pasukannya Gideon ngalahin berapa jumlah musuh buat bisa menang. Ya minimal 3 ya, 3,3 lah kurang lebih, baru bisa menang. Susah dong, ya kan susah ya. Tapi Tuhan bilang gini, enggak 32.000 masih kebanyakan. Kamu potong jadi cuman 10.000. Sekarang pertanyaan gini, 10.000 orang lawan 100.000 orang, lebih besar mana? Sekarang kita matematika, 10.000 orang kalau mau lawan 100.000 orang berarti minimal satu orang harus ngalahin berapa? 10 orang. Makin susah nggak? Makin susah. Tapi Tuhan bilang nggak sampai situ doang. Gideon, kamu kasih tes ke mereka, suruh minum air. Yang minumnya langsung celupin mulut ke sungai, pisahin. Yang minumnya ambil pakai tangan dan minum di tangan kita, itu pisahin. Nah ternyata yang minum airnya pakai tangan itu 300. Yang langsung celup mulut masuk ke sungai 9.700. Nah sekarang bayangin, kalau kita jadi Gideon, kita mikirnya apa? Ya yang 300 suruh pulang, kita perangnya sama 9.700 ya kan, mikirnya gitu kan? Gideon juga pasti mikir gitu. Tapi Tuhan bilang enggak Gideon bukan gitu. Yang 9.700 pulang, kamu maju dengan 300 pasukan. Bisa bayangin gak seberapa lemesnya si Gideon ya kan? Berarti satu pasukan Gideon harus mengalahkan minimal berapa musuh? Udah mulai pusing berapa ya kok Revi, aku juga bingung. Ya sekitar ya mungkin ya sekitar 300 ya berarti ya. Banyak loh. Ini anggap aja udah banyak sekali kan. Gak make sense ini. Tapi Tuhan bilang gini. Nah justru buat saya, buat Tuhan, angka ini angka yang tepat. Karena justru kalau kalian menang, kalian tahu bukan karena kehebatanmu, tapi karena kehebatanku, kata Tuhan. Dan akhirnya Gideon beneran menang melawan musuhnya tanpa mengangkat pedangnya. Karena Tuhan yang berperang buat dia. Nah sama halnya dalam hidup kita. Kadang mungkin ada kemustahilan di dalam hidup kita, di dalam studi kita, kesehatan, keluarga. Rasanya ada tantangan yang mustahil. Tapi Tuhan justru mau pakai keadaan mustahil itu buat kita mengenal pribadi dan kuasanya lebih lagi. Makanya di Alkitab dibilang gini teman-teman. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Janganlah orang pintar bermegah atas kepintarannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Tapi barang siapa mau bermegah, hendaklah dia bermegah karena dia mengenal aku. Sama halnya dalam hidupku teman-teman, aku ini dulu gak jago public speaking loh teman-teman. Kalau sekarang lumayan lah, lumayan gak public speakingnya? Bagus ya, thank you loh, bisa aja dipuji.
Ya anggapannya sekarang mungkin bagus. Tapi dulu zaman sekolah gak kayak gini teman-teman. Dulu zaman sekolah aku tuh gak jago ngomong. Pendiam, ya gak jago bicara. Tapi singkat cerita, ketika aku kuliah mulai kenal Tuhan, Tuhan ternyata manggil aku buat jadi pengkhotbah. Tuhan ternyata mampuin aku. Makanya hari ini teman-teman sekolahku kalau ketemu masih banyak yang bilang, gila Ref, gak nyangka lu bisa jadi pembicara. Kok bisa sih lu berubah banget? Aku cuma bilang, Jesus happen in my life. Tuhan Yesus mampuin aku, makanya aku bisa hari ini. Nah, sama, mungkin hari ini kamu punya tantangan-tantangan lain. Tapi ketahuilah, di tengah tantangan-tantangan itu, Tuhan justru mau menunjukkan kuasanya lebih lagi. Amin. Teman-teman terakhir kalinya kita angkat tangan kiri, terakhir angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang, sis, walau kadang ada masalah, ada keajaiban Tuhan sis. Aku boleh minta pemain keyboard buat bantu aku, pemain keyboard boleh bantu aku. Teman-teman aku mau tutup sama satu cerita terakhir. Boleh ditampilin gambar yang paling terakhir aja, paling terakhir nggak apa-apa di skip. Nah ini aja. Nah teman-teman ini adalah sebuah kisah nyata teman-teman. Ada seorang pilot bernama Henry Dempsey, ini orangnya. Nah Henry Dempsey ini waktu itu dia menerbangkan sebuah pesawat barang bersama dengan kopilotnya yang namanya adalah Paul waktu itu. Jadi mereka lagi terbang naik pesawat, terus mereka dengar ada suara jegrek, 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 jegrek. Dan di sana si Henry ini udah merasa kayaknya pintu pesawat gak tertutup rapat. Jadi akhirnya dia bilang ke Paul, ke kopilotnya, kamu ambil alih. Saya mau ke belakang sebentar, saya mau cek pintu pesawat. Jadi dia ke belakang, dia cek pintu pesawat dan ternyata pintu pesawatnya memang benar, kurang rapat. Nah di sana tiba-tiba pesawat ini terjadi turbulence yang cukup besar. Ketika terjadi turbulence itu, si pilot ini dia terlempar dan pintu pesawat tiba-tiba terbuka, jegrek. Dan si Henry, si pilot ini, dia langsung keisep keluar, keluar pesawat. Jadi kopilotnya si Paul ketika dapat notifikasi merah, dia lihat ke belakang, pintu udah gak ada, pilot udah gak ada. Dia kaget. Dia langsung telepon menara, dia bilang, tolong saya harus emergency landing. Pilot saya, dia udah jatuh. Coba kirimkan tim penyelamat ke laut, siapa tahu masih bisa ditemukan. Setelah dia landing mendarat, setelah dia mendarat darurat, ternyata si pilot atau si Henry ini masih nyantol sama pesawat. Ternyata ada sebuah tali dari dalam pesawat dan dia pegangan sama tali itu. Sehingga dia gak jatuh. Tapi bisa bayangin gak kalau kita kelepas dari pesawat pegangan sama tali, seberapa erat kita pegang tali itu? Pasti erat banget ya kita pegangannya. Nah ketika udah mendarat, udah nyampe, si tim penyelamat bilang, Pak Henry lepas talinya. Tapi si Henry Dempsey bilang, saya gak bisa lepas. Saking eratnya dia pegang, tangannya kaku banget, dia gak bisa lepas tangannya dari tali tersebut. Akhirnya tim penyelamat ya pelan-pelan dibantu ya sedikit-sedikit, 1, 2, ya butuh waktu cukup lama tapi akhirnya beneran tangannya bisa lepas dari tali itu. Nah ketika dengar kisah ini saya merasa teringat aja, kita kan orang Kristen kan suka ngomong ya, berpeganglah pada Tuhan. Nah pertanyaannya, sudahkah kita berpegang sama Tuhan sekuat Henry Dempsey berpegang pada tali itu? Karena dia tahu hidup atau matinya ditentukan oleh pegangannya kepada tali itu. Apakah kamu tahu bahwa hidup atau mati kita sangat ditentukan oleh seberapa erat kita berpegang pada Tuhan di dalam hidup kita? Dan berita baiknya gini teman-teman, bahkan ketika kita sama ini gak berpegang erat pada Tuhan, Tuhan yang terus berpegang erat pada kita. Boleh saya minta untuk Bro Yakub bantu aku sekali lagi, Bro Yakub. Teman-teman, kita mungkin udah terbiasa sama yang namanya jabat tangan ya. Coba kita jabat tangan Bro Yakub, coba jabat tangan. Nah, jabat tangan kan seperti ini ya biasanya ya. Nah, tapi teman-teman tahu gak sih di budaya prajurit Romawi ada jabat tangan yang berbeda. Jabat tangannya kayak gini, coba dilurusin. Jabat tangannya kayak gini. Ini jabat tangan prajurit Romawi ini. Uniknya kenapa? Karena ketika satu melepas, boleh lepas Bro Yakub, satu lagi masih bisa pegang.
Makanya mereka bisa bareng. Meskipun ada satu yang meninggalkan, ada satu yang tidak meninggalkan. Makanya mereka bisa terus bersama. Dan inilah yang menggambarkan hubungan kita sama Tuhan. Karena kita seringkali sama seperti Bro Yakub ini. Kita kadang-kadang yang ninggalin Tuhan. Lepasin tangan kita dari Tuhan. Kita gak saat teduh lagi. Kita balik ke dosa lama lagi. Kita gak terkoneksi sama Tuhan. Tapi berita baiknya, walau kita pergi dari Tuhan, Tuhan gak pernah pergi dari kita. Dia terus pegang kita. Dia bilang kalau ada yang lari, aku cari sampai ketemu. Aku adalah Tuhan yang sekali-kalinya gak akan meninggalkan, gak akan membiarkan. Bahkan ketika kamu gak setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Sehingga suatu hari kita punya kesempatan untuk berpegang lagi sama Tuhan. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya akan boleh duduk lagi Bro Yakub. Begitu pula dalam hidup kita. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma janji omong kosong. Dia adalah Tuhan yang membuktikannya. Ketika kita semua karena dosa kita udah nyakitin Tuhan, ninggalin Tuhan. Harusnya kita masuk neraka, binasa dalam maut. Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia gak diam di surga. Tapi dia rela tinggalin surga. Datang ke dunia sebagai manusia. Dan dia serahin nyawanya di atas kayu salib itu. Supaya barang siapa percaya kepadanya, dosanya ditebus. Barang siapa percaya kepadanya, dia gak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus makan itu karena satu alasan, yaitu karena dia sayang sama kita. Di tengah kegagalanmu, di tengah kesalahanmu, Tuhan mau mengatakan, my mercy is greater than your mess. Maka itu hari ini teman-teman, walaupun kamu udah lama jauh dari Tuhan, udah lama kamu hidup dalam dosa, Tuhan masih mau mengatakan, come to me. Datanglah padaku. Aku sayang sama kamu. Dan aku menyediakan damai, kekuatan, mukjizat yang sama ini kamu rindukan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Aku ajak kita untuk bangkit berdiri dan pejamkan mata. Kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan udah ingetin kami kembali. Bagaimana kami bisa terkoneksi sama Tuhan. Terkadang ada halangan-halangan yang mungkin membuat kami lupain Tuhan, lari dari Tuhan. Tapi kami tahu, di tengah kegagalan kami, kasih-Mu gak pernah gagal. Kau yang selama ini mengasihi kami. Dan buktinya adalah kalau hari ini kamu masih bisa ikut Heroes, masih ada mentor, ada teman-teman yang peduli, yang sayang sama kisah hidup kami. Kami tahu gak kebetulan, melainkan sepenuhnya karena ada Tuhan yang sayang sama kami. Dan teman-teman boleh nggak kalau kamu merasa firman ini menyentuh hatimu, kita sama-sama letakkan tangan kanan di dada. Pribadi lepas pribadi, ambil waktu ngobrol sama Tuhan. Terkoneksi sama Tuhan. Kamu bisa ceritain apa aja. Dia adalah sahabat, dia adalah Bapa. Mungkin ada hal-hal kamu gak bisa cerita ke orang tua, gak bisa cerita ke teman, gak bisa cerita ke mentor. Tapi kamu bisa cerita ke Tuhan hari ini. Bisa ceritain masalah kita yang bikin kita takut. Sakit hati, kekecewaan di hati. Kita bisa cerita sama Tuhan. Kita yang hari ini butuh pertolongan Tuhan. Kita bisa bilang, Lord Jesus, please help me. Ambil waktu ini ngobrol sama Tuhan. Lagi tim praise and worship membantu kita di dalam penyembahan. Hidupku
Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan yang udah mengingatkan kami kembali akan kasih-Mu. Bahwa selalu ada jalan keluar di tengah tantangan kami. Walaupun kadang kami merasa sendirian, kami merasa beban kami terlalu berat. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu berjalan bersama kami. Dan Engkau punya kuasa untuk menolong hidup kami. Maka itu hari ini teman-teman, kalau kamu merasa aku mau balik sama Tuhan, boleh kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, Kau melihat setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Mereka yang rindu punya keintiman sama Tuhan. Rindu terkoneksi sungguh-sungguh sama Tuhan. Roh Kudus biarlah Engkau yang masuk dalam hati mereka. Beracara lebih lagi dalam diri mereka. Agar mulai hari ini mereka tahu bahwa mereka gak sendirian. Mulai hari ini mereka melangkah dengan kuasa yang baru, dengan hati yang baru. Mulai hari ini mereka punya kekuatan untuk menjalani studi mereka, pekerjaan mereka, bahkan hidup mereka menjadi berkat, menjadi inspirasi. Keluarga mereka berubah lewat hidup mereka, teman mereka berubah lewat hidup mereka, sekolah mereka, kantor mereka berubah karena hidup mereka. Biarlah Engkau yang terus tuntun kami Tuhan. Kami percaya hari ini adalah sebuah permulaan yang baru, yang indah dan baik. Kami percaya Engkau yang akan pakai hidup kami dengan luar biasa. Sehingga lewat hidup kami, banyak orang juga yang bisa mengenal kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu kami kenal. Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa ya Tuhan. Dan hari ini kami mau declare lagi sama-sama bahwa Jesus Christ, you're always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. God bless you, Tuhan memberkati.